Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Sialagan. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara insert record ke dalam sebuah table dalam MySQL Workbench. Tentunya langkah yang pertama kita harus mengaktifkan SAMPP dulu. Lalu kita langsung saja buka Workbench. Kita aktifkan koneksinya. Kita buatkan dengan nama admin sebagai admin. Lalu kita klik saja. Maka telah muncul tampilan skemas di dalam koneksi sebagai admin. Yang pertama kita tentu saja akan buat database-nya dulu dengan cara create skema. Kita buat db kantor, apply, lalu finish. Maka database dengan nama kantor sudah ada. Selanjutnya kita langsung saja buat tabelnya. Kita buat dengan tabel karyawan. Kita akan buat pertama sekali untuk kode karyawan dengan tipe integer sebagai primary key, lalu nama karyawan kita buat dengan tipe data varchar, lalu kita buat usia atau umur, lalu kita buat dengan dia lulusan apa, atau kita buat pendidikan saja dengan tipe data varchar yang sama juga. Ini mungkin bisa kita buat menjadi 10 atau 15. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan tekan apply. Maka tabel itu sudah muncul, tabel karyawan. Lalu kita buat lagi create table dengan nama tabel jabatan. Kita buat kode jabatan, lalu kita buat nama karyawan, lalu kita buat sesudah kita kode jabatan, nama karyawan, lalu kita akan buat posisinya atau jabatan, posisi sebagai apa, lalu kita buat lama jam kerja. Kita apply. Maka kita sudah ada dua tabel dengan nama tabel jabatan dengan tabel karyawan. Untuk langkah selanjutnya kita bisa untuk memasukkan record ke dalam tabel jabatan dengan tabel karyawan. Atau mungkin kita bisa tambahkan lagi di sini dengan nama tabel pekerjaan sebagai hasil. Kita buat kode pekerjaannya. Atau mungkin di sini kita langsung buat saja kode
karyawan. Kode karyawan. Lalu untuk di sini kita buat nama karyawan. Lalu yang berhubungan dengan tabel pekerjaan adalah mungkin bisa dibuat hasil kerja. Maka apply. Maka kita sudah punya tabel dengan nama tabel jabatan, tabel karyawan, dan tabel pekerja. Lalu langkah berikutnya kita bisa saja masukkan record. Saya akan masukkan pertama untuk tabel karyawan. Teman-teman bisa klik lambang ini. Maka akan muncul tampilan query dari select bintang form DB kantor dari tabel karyawan. Karena kita belum memasukkannya, maka masih berisi pesan 0, di mana kita belum masukkan record. Maka untuk memasukkannya kita bisa dua cara. Kita bisa melalui query, melalui insert into, atau teman-teman juga bisa cara cepatnya melalui form editor. Kita buat saja kode karyawannya 211. Nama karyawannya di usianya 21 tahun, pendidikannya S1 atau S1 ya, kita bisa buat saja S1. Kita apply. Sukses. Maka record yang kita masukkan dengan kode karyawan, nama karyawannya Andi, usia 21, pendidikan S1 sudah ada. Lalu kita bisa menambahkannya lagi. Caranya tekan form editor, lalu tekan tambah add new row to the record set. Teman-teman bisa masukkannya lagi. 212. Nama karyawannya John, usia 24, pendidikan S1. Apply, finish. Maka sudah ada record atas nama John dengan kode karyawan 212. Kita bisa tambahkan lagi kode karyawan 213, nama karyawannya Jesse, usia 22. Untuk pendidikannya bisa dibuat S1 juga. Kita apply. Maka sudah ada 3 record nama karyawan. Selanjutnya kita bisa isi untuk tabel jabatan. Caranya sama, tekan form editor. Kode jabatannya kita buat 112. Nama karyawannya Andi. Kita buat posisinya sebagai database administrator. Lalu jam kerjanya bisa kita buat 14 jam. Apply. Maka sudah muncul. Kita buat lagi. Nama kode jabatannya untuk tadi, kita buat kode jabatannya dengan awalan 112. Maka kita buat, karena kita telah tadi membuat
dengan kode jabatan 112, maka kita tambahkan saja di sini 113. Nama karyawannya tadi John, posisinya sebagai manager. Lalu jam kerjanya kita bisa buat 10 jam. Apply. Maka sudah muncul nama karyawan nanti dan peserta John dengan kode jabatannya, posisinya, beserta dengan jam kerjanya. Kita bisa tambahkan lagi tadi dengan nama Jesse. Kode jabatannya 114 dengan nama karyawannya Jesse, posisinya sebagai sekretaris atau bendahara. Sekretaris saja kita buat sekretaris. Lalu untuk jam kerjanya kita bisa buat 10 jam. Apply. Maka untuk tabel jabatan telah kita isi dengan 3 record. Selanjutnya kita bisa isi untuk tabel pekerjaan. Kita caranya sama, form editor. Lalu kita pilih kode karyawan. Untuk pada bagian ini tadi kode karyawan ada 211 atas nama Andi. Maka kita buat saja kode karyawannya 211, nama karyawan Andi, hasil kerjanya baik. Hasil kerja mungkin bisa kita buat sangat baik. Baru kita tekan apply. Maka sudah muncul. Untuk berikutnya kita bisa tambahkan lagi atas nama 212 atas nama John, hasil kerjanya baik. Apply, finish. Lalu bisa kita tambahkan lagi dengan kode karyawan 213, nama karyawannya Jesse, hasil kerjanya kita buat baik. Apply, finish. Maka record untuk tabel pekerjaan sudah ada 3 record. Begitu juga dengan tabel jabatan, begitu juga dengan tabel karyawan. Untuk teman-teman mungkin yang ingin menambahkan recordnya, mungkin bisa ditambahkan. Caranya seperti tadi, teman-teman bisa langsung klik sebelah kanan, lambang sebelah kanan pada tabel tersebut. Lalu teman-teman akan ditampilkan record dari tabel tersebut. Teman-teman bisa menekan form editor. Lalu jangan lupa teman-teman untuk mengklik lambang add a new row to record set. Maka list yang telah ada di sini tadi sudah kosong, teman-teman bisa mengisi record di sini. Ketika sudah, teman-teman bisa klik apply. Mungkin sekian cara untuk memasukkan record ke dalam tabel di MySQL Workbench.